Catatan Presiden RI. Presiden menyampaikan pidatonya dalam sidang tahunan MPR RI tahun 2023 di Gedung DPR MPR DPD Jakarta. Saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Presiden Jokowi menjadi inspektur upacara pada peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 siap dimulai. Laksanakan. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Kembali bersama saya Musli, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 14 Agustus 2023, Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan kepada 18 orang tokoh. Penganugerahan tanda kehormatan tersebut digelar di Istana Negara Jakarta dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia tahun 2023. Penganugerahan tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Adi Pradana, Bintang Mahaputra, Bintang Jasa, dan Bintang Budaya Parama Dharma ini didasarkan pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 66, 67, 68, dan 69, _TK, tahun 2023 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2023. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 66, 67, 68, dan 69 TK tahun 2023 tentang penganugerahan tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Adi Pradana, Bintang Mahaputra, Bintang Jasa, dan Bintang Budaya Parama Dharma. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Adi Pradana, Bintang Mahaputra, Bintang Jasa, dan Bintang Budaya Parama Dharma kepada mereka yang nama, pangkat, jabatan, dan profesinya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya sesuai ketentuan syarat khusus dalam rangka memperoleh tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Adi Pradana, Bintang Mahaputra, Bintang Jasa, dan Bintang Budaya Parama Dharma sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2023. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Turut hadir dalam acara tersebut yakni Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang juga Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Selain itu hadir pula Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko.
Senin 14 Agustus 2023, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah jajaran untuk membahas kualitas udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang dinilai sangat buruk dalam sepekan terakhir. Menurut Presiden, buruknya kualitas udara di Jabodetabek disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kemarau panjang selama 3 bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi. Faktor pembuangan emisi dari transportasi dan aktivitas industri di Jabodetabek turut menyebabkan buruknya kualitas di Jabodetabek dalam beberapa waktu terakhir. Untuk itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan kepada jajarannya untuk ditindaklanjuti dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek menjadi lebih baik. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan situasi ini, antara lain kemarau panjang selama 3 bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi, serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur. Saya memiliki beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian seluruh kementerian dan lembaga terkait. Yang pertama, jangka pendek. Dalam jangka pendek, secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik. Kemudian juga rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro 6 khususnya di Jabodetabek. Kemudian perbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran. Dan jika diperlukan, kita harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home. Mungkin saya nggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini, apakah 7525 atau angka yang lain. Dalam jangka menengah, Presiden Joko Widodo juga meminta jajarannya konsisten melaksanakan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil. Presiden Jokowi juga mendorong agar semua pihak segera beralih ke transportasi massal seperti lintas rel terpadu (LRT), moda raya terpadu (MRT), hingga kereta cepat. Kemudian untuk jangka panjang, Kepala Negara juga meminta jajarannya memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Presiden juga meminta jajarannya melakukan pengawasan terhadap sektor industri dan pembangkit listrik utamanya di sekitar Jabodetabek. Senin 14 Agustus 2023. Usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi dan Menteri terkait di Istana Merdeka Jakarta Pusat, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan dalam rapat terbatas juga dibahas mengenai penerapan sistem bekerja dari rumah atau work from home sebagai upaya menekan polusi udara di ibu kota. Menurut Heru Budi, penerapan WFH di lingkungan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta mampu mengurangi mobilitas kendaraan hingga 60%. Selain itu, kendaraan bermotor 2.400 cc di Jakarta wajib menggunakan bahan bakar Pertamax Turbo. Heru Budi menilai langkah tersebut sebagai salah satu upaya menekan emisi dari kendaraan yang menyebabkan polusi udara. Kami tadi antara lain membahas terkait dengan work from home untuk mengurangi transportasi yang digunakan oleh PNS DKI Jakarta. Artinya work from home itu 50%, 50% atau 60% dan 40% untuk mengurangi kegiatan hari-hari di Pemda DKI. Dan tadi kami minta juga kementerian lain juga bisa bersama-sama melakukan work from home. Yang berikutnya adalah kami akan tegaskan dan ketatkan kembali setiap bangunan yang mendapatkan izin high-rise building begitu. Itu akan kami ketatkan walaupun aturan di DKI sudah ada untuk mereka melakukan green building. Berikutnya adalah tadi kami usulkan di Jakarta untuk kendaraan 2.400 cc sebaiknya harus disiplin menggunakan Pertamax Turbo. Pemda DKI dalam rangka mengatasi kondisi cuaca buruk ataupun emisi yang cukup tinggi, Pemda DKI sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah antara lain adalah menambah ruang terbuka hijau
yang mulai dari bulan Oktober sampai sekarang sudah menambah 800 lokasi. Dan berikutnya adalah kami sudah menanam pohon sebanyak 216.000 pohon minimal 3 meter dan pohon-pohon lainnya. Dan kegiatan-kegiatan tadi juga diminta oleh Bu Menteri Lingkungan Hidup, kami diperintahkan pemerintah daerah agar mengetatkan uji emisi, uji petik. Dan aturannya sudah ada, nanti kami tinggal ketatkan uji emisi di titik-titik tertentu yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan bekerja sama dengan Polda Metro Jaya. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, Ratas menyepakati pemberlakuan uji emisi kendaraan bermotor. Menurutnya, uji emisi ini merupakan cara yang memaksa pemilik kendaraan untuk melakukan inspeksi dan perawatan terhadap kendaraannya sendiri. Siti Nurbaya menyebutkan kesadaran uji emisi kendaraan di DKI Jakarta masih rendah, sekitar 3 hingga 10%. Tadi di dalam rapat juga dilakukan perbandingan-perbandingan dengan beberapa negara, dan tadi juga berkembang bahwa memang masyarakat kita perlu diajak untuk kesadaran melakukan uji emisi. Karena di Jakarta aja kesadaran uji emisi baru antara 3 sampai 10%. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan mempertimbangkan aturan penggunaan satu kendaraan bermotor roda 4 diisi 4 orang atau 4-in-1 untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek. Menurut Menhub, hal ini bisa mengurangi polusi udara Jakarta yang 40%-nya dikontribusikan dari kendaraan bermotor. Selasa 15 Agustus, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi meninjau pelaksanaan Raimuna Nasional ke-12 Gerakan Pramuka di Bumi Perkemahan Cibubur. Presiden Jokowi dan Ibu Negara yang mengenakan seragam pramuka lengkap saat tiba disambut Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo serta Ketua Kuarnas Budi Waseso. Presiden Jokowi selain melakukan dialog dengan peserta dalam kunjungan itu, juga meninjau area ketahanan pangan yaitu area perkebunan dan peternakan. Raimuna Nasional ke-12 Gerakan Pramuka merupakan pertemuan bagi anggota pramuka tingkat penegak dan pandega di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung dari tanggal 14 hingga 21 Agustus tahun 2023. Selasa 15 Agustus di teras Istana Merdeka Jakarta, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi melihat langsung gladi bersih upacara peringatan detik-detik proklamasi Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan RI serta upacara penurunan bendera Sang Saka Merah Putih dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan RI. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi yang didampingi sejumlah menteri memperhatikan tentang pelaksanaan upacara yang akan berlangsung tanggal 17 Agustus di Istana Merdeka Jakarta. Selasa 15 Agustus di Istana Negara Jakarta, Presiden Jokowi mengukuhkan para anggota Paskibraka. Para anggota Paskibraka yang berjumlah 76 orang tersebut akan bertugas pagi hari dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan RI dan bertugas pada sore hari pada upacara penurunan bendera Sang Saka Merah Putih pada tanggal 17 Agustus 2023 di Istana Merdeka Jakarta. Pada pengukuhan anggota Paskibraka tahun 2023, para anggota Paskibraka mengucapkan ikrar Putra Indonesia yang dipimpin Kepala BPIP Yudian Wahyudi. Aku mengaku sebagai generasi penerus perjuangan besar kemerdekaan dengan akhlak dan ihsan menurut ridho Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengakuan-pengakuan ini dan demi kehormatanku sebagai kader bangsa, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku untuk mengamalkan semua pengakuan ini
dalam karya hidupku sehari-hari. Sementara itu, Presiden dalam pengukuhan itu membacakan pengukuhan para pelajar tersebut sebagai anggota Paskibraka. Dengan memohon ridho Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 2023. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas negara. Anggota Paskibraka tahun 2023 berjumlah 76 orang yang berasal dari 38 provinsi di Indonesia. Hadir dalam pengukuhan tersebut Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin serta sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju, Kapolri dan Panglima TNI. Rabu 16 Agustus 2023, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan di Gedung Nusantara MPR, DPR, dan DPD RI dengan berbusana adat Tanimbar, Provinsi Maluku. Presiden menyampaikan bahwa saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan juga partai politik. Dalam kesempatan ini, Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa dirinya bukan lurah. Dirinya adalah Presiden Republik Indonesia. Saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan, itu bukan wewenang saya. Bukan wewenang Pak Lurah. Bukan wewenang Pak Lurah, sekali lagi. Walaupun saya paham, ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa. Dijadikan alibi, dijadikan tameng, bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Ya, saya harus ngomong apa adanya. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga mengatakan posisi Presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab yang besar yang harus diemban. Banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada Presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan, bahkan makian dan fitnahan bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Rabu 16 Agustus 2023, Presiden Joko Widodo mengatakan pendapatan negara dalam RAPBN 2024 sebesar Rp2.781,3 triliun, sedangkan belanja negara Rp3.304,1 triliun atau defisit 2,2% atau sebesar Rp522,8 triliun. Sementara belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.304,1 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.446,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun. Rabu 16 Agustus 2023, Presiden Joko Widodo dalam pengantar RUU tentang APBN tahun anggaran 2024 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna DPR pembukaan masa persidangan 1 DPR tahun sidang 2023-24 di Gedung Nusantara juga mengumumkan terkait gaji PNS tahun 2024 naik sebesar 8%. Angka tersebut berlaku untuk PNS di pusat, daerah, termasuk juga Polri dan TNI. Kenaikan gaji juga berlaku untuk pensiunan sebesar 12%. Presiden Joko Widodo berharap kenaikan gaji bisa meningkatkan kinerja, ekonomi, dan pembangunan nasional. Presiden Joko Widodo juga mengatakan kenaikan gaji PNS ini diberikan sebagai bentuk perbaikan kesejahteraan, tunjangan, remunerasi ASN yang dilakukan berdasarkan kinerja dan juga produktivitas.
Untuk menjaga agar pelaksanaan transformasi berjalan efektif, maka reformasi birokrasi harus terus diperkuat. Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dijalankan secara konsisten dan berhasil guna. Perbaikan kesejahteraan, tunjangan dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas. RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN pusat dan daerah TNI Polri sebesar 8% dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12% yang diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa dalam membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk mendongkrak produktivitas nasional, Indonesia harus mengembangkan sektor ekonomi baru. Tujuannya untuk meningkatkan nilai tambah sebesar-besarnya. Kamis dini hari 17 Agustus, Presiden Jokowi menjadi pimpinan upacara pada apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Upacara yang berlangsung tengah malam itu merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan RI. Kami yang hadir hari ini menyatakan hormat yang sebesar-besarnya atas keridhaan, keikhlasan, dan kesucian pengorbanan para pahlawan dalam mengabdi kepada perjuangan demi kebahagiaan nusa dan bangsa. Kami bersumpah dan berjanji, perjuangan para pahlawan adalah perjuangan kami pula, dan jalan kebaktian yang ditempuh adalah jalan kami juga. Kami berdoa semoga arwah para pahlawan diterima Tuhan Yang Maha Esa di tempat yang sebaik-baiknya. Jakarta, 17 Agustus 2023, Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Presiden Jokowi pada kesempatan itu didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi. Selain itu hadir Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin, serta sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Staf Presiden. Kamis 17 Agustus di Istana Merdeka Jakarta, Presiden menjadi inspektur upacara peringatan detik-detik proklamasi pada hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan RI yang berlangsung di halaman Istana Merdeka Jakarta. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 siap dimulai. Laksanakan. Pada upacara peringatan detik-detik proklamasi, pengibaran bendera Sang Merah Putih dilakukan oleh para anggota Paskibraka yang dilakukan tim Indonesia Maju. Presiden Jokowi pada kesempatan itu mengenakan baju daerah Ageman Songkok Sigepan Ageng, pakaian yang digunakan para Raja Pakubuwono Surakarta Hadiningrat. Upacara tersebut juga dirangkai dengan sejumlah acara kesenian dan budaya. Ribuan tamu undangan dengan antusias mengikuti seluruh rangkaian peringatan tersebut.
Pada sore harinya, Presiden Jokowi kembali menjadi inspektur upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dalam rangka hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan RI yang diselenggarakan di halaman Istana Merdeka Jakarta. Tim Paskibraka yang bertugas dalam upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dilakukan oleh tim Indonesia Jaya. Jumat 18 Agustus, Presiden Jokowi menghadiri peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-78 MPR RI di Komplek Gedung DPR MPR DPD di Senayan, Jakarta. Pada kesempatan itu, Presiden antara lain mengatakan Indonesia harus memiliki strategi besar untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Menurut Presiden, strategi itu seperti pokok-pokok haluan negara sebagai panduan. Seperti yang sering disampaikan oleh Bapak Ketua MPR mengenai BPHN untuk mencapai visi kita. Tapi yang ingin saya tegaskan, kita tidak boleh kaku. Sebab dunia saat ini bergerak begitu sangat cepatnya. Tantangan dan peluang juga berubah sangat pesatnya. Setiap hari, setiap jam bisa berubah-ubah. Sehingga fleksibilitas menjadi sangat penting. Jangan terlalu banyak aturan yang membelenggu. Jangan terlalu banyak jebakan-jebakan yang kita buat sendiri, sehingga kita tidak bisa bergerak efektif. Kepada wartawan setelah menghadiri acara tersebut, Presiden menilai proses terhadap pemikiran tentang PPHN tersebut dibahas setelah pemilu 2024. Hal tersebut, lanjut Presiden, karena saat ini proses pemilu sedang berjalan. Jumat 18 Agustus setelah mengikuti peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-78 MPR RI, menjawab pertanyaan wartawan tentang persoalan lumbung pangan, Presiden Jokowi menegaskan pembangunan food estate atau lumbung pangan yang selama ini dilakukan adalah untuk mengantisipasi krisis pangan. Menurut Presiden, semua pihak diminta untuk hati-hati karena semua kawasan, semua negara saat ini menghadapi krisis pangan. Yang namanya lumbung pangan, food estate itu harus untuk cadangan, baik cadangan strategis maupun nanti kalau memang melimpah betul nggak apa-apa untuk ekspor karena negara lain membutuhkan. Sehingga dalam rangka ke sana, kalau supaya tahu membangun food estate, membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang Bapak Ibu bayangkan. Pengadaan food estate atau lumbung pangan yang dilakukan oleh Presiden di sejumlah daerah kini tengah menjadi sorotan. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Hutomo Budi dan saya Musli serta tim liputan melaporkan. Catatan Presiden RI.